Terjebak satu malam yang indah. Bab 135. Lena mendelik ke arah Rena yang masih menatap kepergian Ernia. Awan menatap semua orang sekejap. Lantas berdiri dan segera mengejar langkah istrinya. Sementara Kek Bara terdiam menatap lekat putri bungsunya. "Apa kamu sudah menunggu papa untuk segera menyusul mama kamu, Rena?" ucap Kek Bara dengan sorot mata yang begitu dingin. Tatapan yang tak seperti biasa untuk seorang Tuan Baradatu. Pria berwibawa yang senantiasa menyimpulkan senyuman dalam setiap tatapannya. Kali ini senyuman itu menghilang setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan putri bungsunya. "Bukan seperti itu, Pak. Maksud Rena, M." Rena terlihat sangat gugup, dengan wajah yang memucat. Bahkan terlihat, jika tubuhnya gemetaran mendapatkan tatapan mematikan sang ayah. "Papa tahu, usia papa tidak lama lagi. Tapi papa tidak menyangka, jika kamu sudah sangat menunggu waktu itu agar segera tiba," imbuh Kek Bara, yang terlihat kilat merah di kedua sorot matanya. "Pak, Rena, tenanglah. Papa sudah memberikan semua wasiat papa ke pihak notaris. Dan tim pengacara terbaik papa sudah menyusun semua itu. Siapa saja yang menurut papa berhak atas jerih payah keringat kami, mereka akan mendapatkan bagian sesuai jatah mereka masing-masing," ucap Kek Bara sekali lagi. "Dan keputusan yang papa ambil adalah final, atau sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sebab, saat surat tersebut dibacakan di hadapan kalian, artinya papa telah tiada. Dan papa harap, saat itu kalian mengerti dan paham kenapa dan untuk apa kalian mendapatkan apa yang memang menurut papa sudah pantas kalian peroleh." Pria gagah yang tak lagi terlihat muda itu berdiri dari duduknya. Tatapannya lurus ke anak bungsunya. Anak yang selama ini dia manjakan dengan berbagai fasilitas mudah dan mewah. Tapi di penghujung usianya, dia justru menancapkan tombak panas yang tepat melesak menusuk jantungnya. Rena terdiam, begitu pula yang lainnya ikut lengang dan tak bersuara sama sekali sejak tadi. Mereka tertunduk, bahkan sejak awan mengejar Ernia pergi. Kedua menantu tak berani mengangkat wajahnya. Bahkan Lena yang kini menjadi anak tertua, diam 1000 bahasa. Hanya Rena yang terisak, mendapatkan kalimat yang begitu menohok, menamparkan hatinya. "Jauh sebelum mama kalian pergi, kami sudah menyusunnya dengan rapi. Itu sebabnya, papa ungkap tentang kepemilikan pondok pesantren yang kami dirikan sejak kalian masih kecil." Suara Kek Bara masih menggema di dalam ruangan besar itu. Tubuhnya berdiri gagah, dengan kedua telapak tangan yang tersimpan di dalam kedua saku celananya. Tatapannya tak beralih dari putri bungsunya. Setiap malam papa berdoa pada Tuhan agar jangan dijemput terlalu cepat. Sebab masih ada seorang putri kecilku yang belum pandai berjalan. Memohon agar saat papa pergi, saat itu, bocah yang teramat papa sayangi sudah bisa merangkak. Yang artinya, akan berjalan dalam waktu dekat. Tapi apa? Semua yang kami berikan seolah tak berguna. Jangankan belajar mandiri, bahkan untuk menghargai saja hatinya tak juga mengerti. Sorot mata lelaki sepuh itu meredup seiring tangis Lena yang tak terbendung. Sebab dia paham apa yang sedang sang ayah katakan. "Apa kamu lupa, Rena? Bagaimana kakak kamu berjuang sejak mudanya dulu? Dia rela menghabiskan waktu bermainnya hanya demi membantu papa, mama kamu bekerja. Yang artinya, di setiap rupiah yang kami hasilkan, ada tetesan darah dan keringat kakak kamu. Yang dia adalah papa keponakan kamu sendiri," imbuh Kek Bara, seraya menunjuk ke arah perginya Ernia. "Kamu lupa,
berapa lama Kuma hidup sendiri di Jakarta sana. Yang dia hanya tinggal di panti asuhan. Yang tempatnya jauh dari kata nyaman. Jika dibanding dengan tempat kalian berteduh. Suara Kebara mulai melandai. Tempat yang seharusnya Kuma nikmati. Tapi kalianlah yang merasakan kenyamanannya terlebih dahulu. Apa kamu lupa akan hal itu, Rena? Iya, kamu lupa. Tegas Kebara kemudian. Tangis Lena kian tergugu di dalam pelukan sang suami. Sementara Rena terisak seraya, meremas-remas jemari tangannya. Sementara sang suami merasakan pilu yang teramat sakit. Di dalam hatinya, Kuma baru saja berada di sini. Baru saja, Rena. Kamu masih ingat, bukan? Bagaimana kita bertemu dengannya setelah sekian lama? Dan bagaimana kita membujuknya, lalu membawanya kemari, agar dia bisa menikmati sesuatu yang seharusnya dia miliki. Yang sebelumnya adalah kalian yang memetik buah dari jerih payah sang ayah. Kebara mengorek semua perjuangan mendiang Mahendra. Rena mengangkat kepalanya perlahan, menatap sayu pria sepuh itu. Bibi dari Ernia, yang tak lain adalah adik terkecil Papa Mahe. Menggigit bibirnya, dengan tatapan pias. Menahan sebah. Dia tak ingin mendengar semua itu. Yang dia tahu, semua adalah milik ayah. Ibunya. Rena tak pernah mau tahu, jika semua adalah sebagian jerih payah sang kakak. Yang memang sejak masih remaja ikut berkecimpung dalam usaha sang ayah. Bahkan, dia sudah ikut lelah mengais rezeki secara mandiri. Sejak masih duduk di bangku kuliah. Seharusnya kamu malu, Rena. Sebab menikmati lebih banyak hasil, yang belum pernah Kuma dapatkan. Iya, ada Gladys yang dulu menerimanya. Tapi Kuma, dia juga anak kandung kakak kamu. Yang artinya memiliki hak separuh dari kekayaan kakak kamu. Kalimat Kebara kian jauh, menyelami langkah demi langkah yang pernah Mahendra jalani. Dan sekarang, Gladys sudah tidak ada. Artinya, semua hak Mahendra akan jatuh untuk Kuma secara utuh. Andai Kuma mau, dia bisa saja menuntut hak yang pernah kalian pakai. Jauh sebelum dia ditemukan. Apa kalian siap, jika Kuma melakukan itu? Shoot! Lena mengangkat wajahnya cepat. Dia berlari dan memeluk tubuh sang ayah. Lalu, menangis histeris mendekap tubuh yang kini mulai renta. Cukup, Pak. Lena tahu segalanya. Lena paham. Sudah, jangan diungkap lagi. Lena. Tapi adik kamu harus tahu, Lena. Kebara memangkas kalimat Lena. Dia tidak akan paham, Pak. Tidak akan. Mana tahu dia. Tap, tap, tap. Rena berlari pergi dari ruangan itu. Membuat Lena menggeram, dengan rahang yang mengeras. Sementara Kebara menghela nafasnya berat. Dasar bebal. Heh Danu. Kamu tidak bisakah mengajari istri kamu itu, sopan santun? Sentak Lena yang merasa geram dan kesal. Akhirnya melampiaskan ke adik iparnya. Maaf, Kak. Aku sudah sering kali bicara dengannya. Tapi, setiap kali aku menegurnya, justru aku yang kena semprot. Dan akhirnya Rena akan menuntut ini dan itu. Lalu akan mengatakan bahwa aku hanya orang miskin yang... Danu enggan meneruskan kalimatnya. Tapi baik Lena maupun Kebara paham. Apa lanjutan kalimat tersebut? Anak dan ayah itu mendesah panjang. Membuang sesak yang menyeruak memenuhi rongga dada mereka. Sudahlah. Kalian boleh pulang. Papa mau istirahat dulu. Kebara memberikan perintah kepada anak dan menantunya. Oh iya, Danu. Pikirkan usul Kuma tadi. Jika kamu bersedia, Papa akan bicarakan dengan keponakanmu nanti. Kebara menghentikan langkahnya yang hendak pergi.
dan menoleh menatap menantunya. Tapi, Pak, dengan situasi yang seperti ini, apa Kuma masih akan memberikan usulan tersebut? Sahut Lena. Kek Bara tersenyum, lantas menepuk lembut bahu anak perempuannya itu. Sementara kedua menantunya menatapnya penuh tanya. Perlu kalian ketahui, Kuma itu bukan orang yang suka menarik kalimatnya. Apa yang sudah dia katakan, jika itu untuk kebaikan, pasti akan diwujudkan. Percayalah, masalah Rena itu bukanlah masalah yang terlalu penting bagi Kuma dan Awan. Jangan pikirkan hal tersebut. Kek Bara menatap satu persatu anak dan kedua menantunya secara bergantian. Tugas kamu Danu. Lakukan yang terbaik, apa yang kamu anggap mampu untuk dilakukan. Jangan pedulikan kata-kata Rena, jika itu tidak membuatmu berkembang. Sebab, kamulah pemimpin rumah tangganya, bukan Rena. Kek Bara mengimbuhi kata-katanya. Ibarat kapal, kamulah nahkodanya. Masa iya kapal akan jalan jika awak kawal yang mengemudi? Jangan khawatir dengan kami. Mana yang salah, itu yang akan kami hakimi. Selagi kamu melangkah di jalan yang lurus, kami akan mendukungmu, meski kamu hanyalah menantu di rumah kami, ujar Kek Bara kemudian. Semangat, Danu. Jika butuh bantuan, katakan saja pada kami. Jangan sungkan. Kita ini keluarga, sanggah suami Lena. Yang disambung senyuman dan tepukan lembut penyemangat dari Lena untuk adik iparnya itu membuat Danu kemudian tersenyum dan mengangguk perlahan. Meski di dalam hatinya masih ragu. Atau kamu bisa diskusikan dengan Kuma, jika kamu ingin lebih paham akan bisnis tersebut. Sebab Kuma yang lebih paham tentang usaha tersebut, timpal Kek Bara. Danu menghela nafasnya panjang, menatap mertuanya yang sudah begitu percaya kepadanya. Tapi, berkali-kali pula dia tumbangkan kepercayaan tersebut. Namun, entah terbuat dari apa hati Kek Bara, selalu saja memberikan yang terbaik untuk menantunya. Meski hanya lewat wejangan panjang untuknya. Sepertinya aku malu, Pak, kalau harus bertemu dengan mereka berdua lagi. Danu menjawab dengan kepala tertunduk dalam. Mereka orang yang sangat baik, Danu. Jangan khawatirkan tentang perasaanmu yang sungkan. Kami mengerti posisimu. Setidaknya, minta maaflah atas nama istrimu. Sebab, yang memang bermasalah adalah dia, bukan kamu, ujar Lena. Tetap saja aku malu, Kak. Sudah terlalu banyak mereka membantu kami secara tidak sadar, dan aku baru mengetahuinya sekarang. Lalu, kenapa tidak kamu coba untuk berterima kasih padanya? Sekaligus meminta maaf atas sikap istri kamu yang kurang ajar, itu, sanggah Lena. Lena. Kek Bara menegur putrinya dengan lembut. Rena itu memang kurang ajar, Pak. Sudah, deh, Papa nggak usah belain terus. Harus dikasih pelajaran keras itu anak. Biar tahu, bagaimana caranya bersikap, celetuk Lena, yang kembali merasa jengah, teringat sikap adiknya. Bukan membela, tapi, Kak Lena betul, Pak. Rena memang kebangetan. Akan aku coba untuk menasehatinya lagi. Jika memang perlu dengan bahasa yang lebih pedas, akan aku lakukan. Jika dia menantang perpisahan, aku akan mengiyakan. Jika itu memang sudah jalannya, potong Danu dengan wajahnya yang terlihat tias. Apa? Rena pernah mengatakan hal itu padamu, Danu? Tanya Kek Bara, kemudian. Danu tersenyum getir, menatap mertuanya yang menatapnya dengan lekat. Pria itu menghela nafasnya panjang dan berat. Sudah jadi senjata, Pak. Setiap kali kami ribut, dari hal kecil yang akhirnya tersulut menjadi besar,
Sampai hal besar yang akhirnya membakar. Aku yang lemah ini hanya bisa diam, setiap kali Rena mengatakan hal itu. Bukan sebab takut, tapi aku memikirkan anak-anak yang pasti akan menjadi korban, jika sampai itu semua terjadi. Danu akhirnya mengakui hal yang selama ini dia tutupi dengan rapi. Jika sampai Rena mengatakannya lagi. Iya kan, Danu? Papa yang akan mendukungmu. Kali ini, anak-anak, urusan nanti. Kek Bara menjawab dengan tegas dan tatapan yang begitu tajam. Pak, Lena dan Danu bersamaan melunjak anak itu. Kalian benar, Rena harus diberi pelajaran. Itu salah satu yang membuat rezekinya terhambat. Sebab dia tidak pernah menghormati suaminya. Apalagi berani meminta sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Kita lihat, apa yang akan Rena katakan. Jika kamu mengiyakan tantangannya, Danu. Dengan tatapan yang begitu serius, Kek Bara mengatakan hal tersebut pada menantunya itu. Membuat anak dan kedua menantunya meneguk salivanya berat. Seraya saling tatap tak percaya. Terkhusus Danu, yang sangat terkejut dengan kata-kata sang mertua. Yang justru membelanya, yang hanyalah seorang menantu. Jika dia sampai menantangmu lagi dengan kata-kata itu lagi. Ingat, katakan iya dan kamu segera pergi dari rumah itu. Lalu temui papa. Mengerti? Ucap Kek Bara, mempertegas kalimatnya. Sidang hari itu berakhir. Danu kembali ke rumahnya. Begitu pula Lena dan suaminya. Sementara Kek Bara masuk ke kamarnya. Pria sepuh itu duduk di tepian ranjang, seraya memandangi figura kecil yang terpajang di atas meja nakas, di mana hanya ada gambar dirinya dan sang istri tercinta. Duduk berdua, dengan posisi Kek Bara memeluk erat Nek Minan. Yang keduanya tersenyum penuh kebahagiaan. Tunggulah aku dulu, sayang. Rasanya masih belum bisa aku meninggalkan anak kesayangan kamu itu. Sepertinya, manja yang dulu kau limpahkan, menjadikannya sangat dominan. Aku tak ingin berandai-andai, Minan. Tapi, tanpamu, rasanya aku sepertinya kehilangan satu kaki. Terseok-seok langkahku, membimbing mereka yang masih juga layaknya anak bayi. Kek Bara bergumam, seraya membelai lembut gambar mendiang istri tercinta. Sudut bibirnya terangkat tipis, menepis rindu yang tak mampu beliau urai. Sebab hal paling menyakitkan adalah, ketika merindu pada sosok yang telah tiada. Tangan Kek Bara bergerak perlahan, menggenggam figura lantas memeluknya dengan erat. Perlahan, tubuhnya rebah dengan kedua bola mata yang rapat. Menghirup udara segar dari dalam ruangan. Yang masih tercium wangi aroma terapi kesukaan sang istri. Agar senantiasa terasa, bahwa sang bidadari selalu berada di sisi. Hingga suara ketukan dari arah pintu, membuyarkan lamunan kakek tua itu. Siapa? Tanya Kek Bara. Seraya menghela nafasnya panjang. Pria sepuh itu bangkit dan beranjak untuk membukakan pintu kamarnya. Kek, sapa Awan, yang berdiri di depan pintu dengan senyuman mengembang di wajahnya. Hei, masuklah. Kebetulan ada yang ingin kakek bicarakan denganmu, sahut Kek Bara. Seraya menarik lengan Awan dan mengajaknya masuk ke dalam kamar pribadinya. Dengan sungkan, Awan memasuki kamar besar tersebut. Lantas mengikuti langkah sang kakek, untuk duduk di sofa. Mereka bersebelahan, dan mengambil tempat ternyaman. Setelah beberapa menit kemudian, Kek Bara menatap cucu menantunya itu lekat-lekat. Bagaimana istrimu? Tanya Kek Bara. Alhamdulillah baik, Kek. Aku kemari, untuk bertanya perihal masalah yang tadi dibahas. Bagaimana Tante Rena dan suaminya? Apakah mereka bersedia mencoba usaha kuliner? Seperti yang istriku usulkan.
sahut Awan. Kek Bara tersenyum mendengar pertanyaan suami Ernia. Tepat seperti dugaannya. Baik Awan dan Ernia, bukanlah manusia yang berhati kotor. Semua yang mereka terima, selalu disaring dengan baik, agar bisa memberikan sikap terbijak setelahnya.